Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini PM Al Barokah atau Gusmed Official akan memberikan keterangan mengenai 17 manfaat daripada ruqyah. Ikutilah Al Barokah Ruqyah Masal, terapi dohir batin dengan doa-doa khusus atau doa pilihan yang kami ambil dari ayat suci Al-Quran. Tonton video ini sampai selesai atau simak ulasan atau uraian ini sampai selesai agar tidak penasaran dan agar tidak gagal paham. Jika bermanfaat, jangan lupa dibantu subscribe, like, share, and comment agar Gusmed Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Maka berikut inilah keterangan atau uraian 17 manfaat ruqyah dalam Islam dan dalilnya. B. Ustadz Muhammad Selamat Safi Mula Zaman Iqomi Al Barokah. Secara istilah, ruqyah di sini sebut sebagai Al-Udzah yang berarti perlindungan. Ruqyah adalah metode Islam untuk menyembuhkan seseorang dari sihir, kerasukan, gangguan jin, gigitan hewan, ataupun penyakit lainnya. Metode ruqyah umumnya dilakukan oleh para ahli agama atau seperti ustadz atau kiai. Untuk proses pelaksanaannya, ustadz akan membacakan doa-doa yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Kemudian meniupkannya di tangan lalu mengusapkannya ke seluruh tubuh orang yang diruqyahnya. Ruqyah yang benar tentunya harus sesuai syariat agama. Tidak boleh menggunakan bacaan-bacaan yang tidak ada dalilnya. Sebenarnya praktek ruqyah sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam suatu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bercerita ketika Rasulullah SAW masuk rumahnya. Saat itu dia sedang mengobati atau meruqyah seorang wanita. Maka beliau memerintahkan, obatilah ia dengan ayat Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Auf bin Malik Al-As-Sajai berkata, kami pada zaman jahiliyah pernah melakukan ruqyah. Apa pendapat Anda, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, perdengarkanlah ruqyah kalian kepadaku. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak bermuatan syirik. Hadis riwayat Muslim. Bacakan ruqyah kalian kepadaku tidak apa-apa dengan ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Hukum ruqyah dalam Islam bergantung pada jenis ruqyah yang dilakukan. Ruqyah syirkiyah sama dengan hukumnya haram. Sesuai dengan namanya,
ruqyah syirkiyah adalah metode mengusiran jin atau setan dari tubuh manusia atau menyembuhan penyakit dengan cara-cara yang mengandung kekufuran. Misalnya membaca jampi-jampi atau mantra dengan bahasa yang tidak jelas atau yang tidak jelas sumbernya, atau mungkin membaca doa yang tidak ada dalilnya atau keterangannya, dengan disertai penggunaan jimat atau semisal keris, bawang putih, bunga-bunga dan sejenisnya, maka hukumnya haram. Ruqyah syariah sama dengan hukumnya diperbolehkan. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, zikir atau doa-doa perlindungan yang memiliki dalil jelas sesuai syariat agama. Metode ruqyah yang demikian diperbolehkan dalam Islam. Namun tetap kita harus percaya bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan percaya pada ayat tertentu. Manfaat ruqyah di kehidupan menurut Islam. Berikut beberapa manfaat ruqyah syariat dalam Islam dan kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah memberikan kebaikan untuk orang lain. Ruqyah al-barokah di sini memang bukanlah hal yang diwajibkan dalam Islam. Namun bila seseorang mampu melakukan ruqyah terhadap orang lain dengan cara yang benar sesuai syariat agama, maka berarti ia telah berbuat kebaikan, yakni menolong orang yang sedang kesusahan dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian mampu memberi manfaat kepada saudara-saudaranya, maka berilah padanya manfaat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah. Sebagaimana bentuk keimanan jika dilakukan tanpa kesyirikan. Mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan kitab suci Al-Quran merupakan bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah al-barokah yang dilakukan dengan cara benar, yakni menjadikan bacaan Al-Quran sebagai cara untuk mengusir berbagai macam penyakit, baik zahir ataupun batin, berarti menunjukkan bahwa ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan pada ayat tertentu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman bahwa Dia menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh atau penawar bagi umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Adapun salah satu manfaat ruqyah dalam Islam berikutnya adalah untuk menyingkirkan gangguan setan. Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Khaliq Al-Athar yang mengatakan bahwa ruqyah bertujuan untuk memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari segala gangguan ilmu sihir atau membentengi diri.
Di sini terdapat banyak doa yang dibacakan saat proses ruqyah. Beberapa di antaranya adalah 1. Surat Yasin dan ayat kursi, 2. Doa istighotsah al-barokah, 3. Doa-doa pilihan atau doa khusus. Salah satunya seperti doa yang telah dibacakan oleh PM Al-Barokah atau Gusmat Official ini. 4 surat doa atau doa pilihan ini insya Allah dapat memberikan perlindungan pada diri sendiri kita masing-masing, untuk membentengi atau untuk pelantara agar kita sekalian dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Dari riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah dan ayat kursi, kemudian membacakan 2 ayat sesudahnya dan akhirnya, maka rumah itu tidak dimasuki setan hingga pagi hari. Hadis riwayat Tabrani. Obat ampuh untuk perlindungan dari kejahatan, baik dari zahir ataupun batin. Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ruqyah adalah obat yang sangat ampuh untuk melindungi dari hal-hal buruk atau seperti gangguan syaitan. Apabila ruqyah tersebut dilakukan secara syariat, maksudnya ruqyah dipraktekkan lewat bacaan-bacaan Al-Quran, doa-doa khusus ataupun zikir, ataupun seperti istighotsah al-barokah, atau dibacakan dengan bahasa Arab ataupun dibacakan dengan bahasa kita sehari-hari. Maka hal ini insya Allah bisa membantu membersihkan jiwa, bahkan menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit yang ada di tubuh atau dalam diri kita, atau menjaga diri dari segala sesuatu. Beberapa doa yang dianjurkan di sini baca saat ruqyah adalah 1. Surat Al-Ikhlas 3 kali, 2. Surat An-Nas 3 kali, 3. Surat Al-Falaq 3 kali. Membaca 3 kali surat tersebut insya Allah dapat membantu melindungi diri dari segala sesuatu yang buruk, misalnya kejahatan manusia, gigitan binatang, ataupun gangguan syaitan dan lain-lain. Dari Abdullah bin Khubaib bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah mereka atau para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa yang semesti kami ucapkan? Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, atau surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan Al-Falaq sebanyak 3 kali di kala pagi dan malam hari. Itu cukup bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Atau menyembuhkan penyakit. Metode ruqyah al-barokah di sini tidak hanya membantu menghilangkan gangguan jin dan setan saja, tetapi insya Allah juga membantu menghilangkan segala penyakit yang ada di tubuh, baik zahir ataupun dalam tubuh. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh para ulama kita yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Madura terdahulu. Beliau melakukan suatu uji coba yang ternyata berhasil, alhamdulillah, membuktikan bahwa doa-doa khusus ini dapat membantu mencegah salah satunya perkembangan bakteri dalam tubuh serta menekan
pertumbuhan sel kanker atau meningkatkan kesehatan tubuh. Adapun informasi hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu saudara reuni atau alumni Al-Barokah yang ada di negeri Sakura kembali membuktikan bahwa bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa khusus atau doa pilihan Al-Barokah ini insya Allah memang terbukti. Salah satunya fakta yang kami alami dapat meningkatkan kesehatan tubuh manusia. Hal ini menurut kami tentu sangat luar biasa doa Ruqyah Al-Barokah, yang mana menunjukkan bahwa kekuatan doa Ruqyah Al-Barokah ini menurut kami insya Allah memang sangat menakjubkan. Membaca doa-doa dari ayat Al-Quran dan zikir atau istighosah Al-Barokah ini insya Allah dapat membantu menenangkan jiwa, termasuk menghilangkan stres dan depresi. Membaca doa menurut Gusmed Official sebetulnya tidak harus lewat ruqyah saja. Saat kita sedang sendirian, Gusmed Official menganjurkan untuk memperbanyak bacaan doa, zikir agar hati kita lebih tenang dan lebih rileks. Membaca doa atau istighosah Al-Barokah dan zikir menurut Gusmed Official insya Allah juga bisa mengendalikan berbagai macam jenis emosi. Ada banyak faktor yang menjadikan seseorang ingin marah, seperti tekanan, ajakan, omongan, sindiran dari orang-orang di sekitar, rasa sedih berlebihan, ataupun karena godaan jin atau setan. Nah, untuk menghilangkan segala bentuk berbagai macam jenis emosi tersebut, cara terampuh di sini menurut Gusmed Official adalah lewat atau membaca doa dan berzikir atau beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat hati tenang. Setelah dibacakan doa-doa, biasanya hati saudara atau orang yang diruqyah insya Allah akan menjadi lebih tenang dan damai secara kontan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh jin atau setan sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Doa Ruqyah Al-Barokah di sini tidak apa-apa untuk dipraktekkan jika sesuai syariat agama, yakni dengan membaca doa-doa ayat Al-Quran dan zikir. Sebab praktek Ruqyah Al-Barokah ini juga telah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika doa Ruqyah Al-Barokah ini kita jadikan perbuatan syirik atau percaya terhadap hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berkomunikasi dan mengadakan perjanjian dengan jin, maka di sini Gusmed Official tegaskan hukumnya haram. Atau menyembuhkan sengatan hewan. Doa Ruqyah Al-Barokah ini tidak hanya menghilangkan gangguan jin atau setan, penyakit yang diakibatkan sengatan hewan seperti kalajengking dan lain sebagainya insya Allah juga bisa disembuhkan lewat atau lantaran bacaan doa-doa Al-Quran. Selain dengan obat-obatan medis dan tradisional, dibantu dengan doa-doa Ruqyah Al-Barokah ini insya Allah luka akibat hewan penyengat berlahan-lahan sembuh. Bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca doa-doa ayat Al-Quran merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas ini dapat mendekatkan diri sendiri kepada Sang Khalik, sehingga perasaan akan lebih tenang dan terhindar dari bisikan jin, iblis atau setan dan lain-lain.
Dengan berzikir kita semua juga akan senantiasa merasa dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jiwa dan juga raga, atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah Al-Barokah yang dilakukan sesuai syariat agama insya Allah dapat membantu kita untuk lebih dekat kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa-doa atau istighosah al-barokah ini, tidak hanya saat merasa lemah, susah, sedih, kekurangan saja. Namun kalau bisa harus setiap saat, karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan merasa aman dan nyaman, karena akan selalu terasa terlindungi dalam hidupnya atau mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita senantiasa berzikir atau beristighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan pada kita, bukan berarti kekuatan yang ajaib, namun pertahanan diri menjadi lebih sehat, tidak mudah terjerat godaan jin atau setan, dan terhindar dari kesesatan. Manfaat zikir atau doa istighosah al-barokah ini di sini juga dapat dirasakan ketika sedang berada dalam ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir atau beristighosah ini, insya Allah kita akan merasa mendapatkan kekuatan untuk lulus dari ujiannya, atau senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat terakhir apabila kita sering berzikir atau istiqomah beristighosah adalah kita insya Allah akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Akan sangat mengembirakan bagi seorang hamba yang senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu dalam hidupnya. Demikianlah beberapa keterangan mengenai keistimewaan atau manfaat doa ruqyah al-barokah ini. Semoga bisa diambil pelajarannya dan semoga bisa bermanfaat dan dapat membantu kita sekalian, dan semoga kita sekalian tetap dalam bimbingan taufik hidayah serta rahmatnya dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'lawase. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sambung doa selalu, salam sambung rasa selalu, salam ngaji jalanan bersama Ikatan Keluarga Besar Jamaah Rutinan Istighosah Mbah Tarub Ikomi Al-Barokah sa'lawase. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.